Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are in a good condition. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bab 5. Hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai masuk materi, sebaiknya jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga alat tulismu ya. Ya, sebelum kita bahas ke penjelasan materi, saya menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi bab 5, yaitu 1. Siswa dapat mengetahui bunyi hadis kebersihan. 2. Siswa dapat berperilaku hidup bersih di rumah, sekolah, maupun tempat umum. 3. Siswa dapat mengetahui ciri-ciri sikap orang yang mencintai hidup bersih. 4. Siswa dapat mengetahui contoh sikap peduli lingkungan. Dan yang terakhir, siswa dapat menghafal doa sebelum dan sesudah makan. Baik anak-anak, materi yang pertama adalah hadis kebersihan. Hadis kebersihan bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru satrul iman. Artinya, kebersihan itu sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Islam itu sangat mencintai kebersihan. Sebagaimana ketika akan memulai ibadah, kita harus dalam kondisi yang bersih, suci dari hadas dan najis ya. Contohnya, sebelum kita melakukan ibadah sholat atau membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik anak-anak, berikut adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk kebiasaan hidup bersih dan sehat, biasakan kita mulai dari rumah. Rumah adalah tempat tinggal, sebagaimana tempat tinggal agar nyaman dan tidak dekat dengan penyakit, wabah penyakit, maka kita harus selalu menjaga kebersihannya. Contoh sikap hidup bersih yang kita terapkan di rumah. Yang pertama, menyapu dan mengepel lantai, ya. Menyapu dan mengepel lantai, kemudian meletakkan barang-barang dengan rapi sesuai dengan tempatnya. Kemudian tidak meletakkan pakaian atau barang-barang kotor sembarangan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan setiap ruangan rumah. Berikutnya, kita dapat mengaplikasikan dalam menjaga kebersihan lingkungan, misalnya di sekolah. Karena sekolah itu adalah rumah kita yang kedua. Maka lingkungan sekolah pun harus dijaga kebersihannya. Contoh, menyapu dan mengepel lantai kelas. Kemudian membersihkan atau merapihkan meja dan kursi. Kemudian menghapus papan tulis. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencoret-coret dinding sekolah. Berikutnya adalah ciri-ciri orang yang mencintai hidup bersih atau orang yang mencintai kebersihan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, siapa saja yang mencintai kebersihan tentunya akan membersihkan tubuhnya setiap hari. Bagaimana cara kita membersihkan tubuh tiap hari? Ya, salah satunya adalah dengan cara mandi. Berarti kita harus mandi minimal 2 kali dalam sehari. Selain mandi, apa saja yang perlu dibersihkan dari bagian tubuh kita? Yaitu gigi. Kita bersihkan atau kita gosok gigi kita setiap kali mandi. Kemudian kebersihan rambut, kita keramas juga rambut kita, dan kebersihan tubuh yang lainnya ya. Selain itu, kita juga harus berpakaian yang bersih.
agar ketika kita melakukan ibadah, tubuh kita sudah suci dari hadas dan najis ya. Yang berikutnya, orang yang mencintai kebersihan tentunya menjaga kebersihan pakaiannya. Pakaian tidak mesti bagus, tapi wajib bersih ya. Pakaian yang kita pakai wajib dibersihkan. Bagaimana membersihkan pakaian? Tidak memakai pakaian kotor, kemudian mencuci pakaian. Setelah dicuci, pakaiannya jangan lupa disetrika supaya rapi ya. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang mencintai kebersihan. Yang berikutnya, menjaga kebersihan rumahnya seperti yang sudah diterangkan pada slide sebelumnya. Tentunya kebersihan rumah juga penting untuk dijaga agar kita yang tinggal di rumah terhindar dari wabah penyakit dan merasa nyaman. Nah, yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Usahakan ketika kita menghasilkan sampah, bekas makanan, atau sampah yang lainnya, kita buang ke tempat sampah. Dan jika ada sampah basah, silahkan kalian buang ke tempat sampah yang lebih besar. Kemudian tempat sampahnya jangan lupa ditutup ya, supaya tidak menimbulkan bau tak sedap akibat dari pembusukan sampah. Nah, yang berikutnya juga sama, sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu tidak mencoret-coret dinding rumah ataupun dinding sekolah dan dinding fasilitas umum lainnya, agar keindahan dan kebersihan tetap terjaga. Kita lanjutkan kembali, yaitu contoh sikap peduli lingkungan. Baik anak-anak, jika kita sudah mengaplikasikan sikap menjaga kebersihan selain tubuh kita, rumah kita, maka kita akan terbiasa menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, kita menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Kemudian dengan cara memperbanyak tanaman di lingkungan. Kenapa kita harus memperbanyak tanaman di lingkungan? Karena tanaman adalah salah satu penghasil oksigen. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan udara segar, kita harus rajin menanam pohon atau tumbuhan ya, agar udara yang kita hirup itu segar dan sehat, bebas dari polusi. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita menemukan sampah di jalan, sebaiknya kita pungut sampahnya lalu kita letakkan di tempat sampah. Dan kita juga jangan membuang sampah sembarangan di jalan. Kemudian tidak merusak lingkungan atau tidak merusak fasilitas umum yang disediakan lingkungan seperti taman ataupun fasilitas lainnya yang disediakan oleh lingkungan. Yang terakhir ini adalah materi doa. Doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Anak-anak, kita usahakan sebelum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu, kemudian kita memperhatikan adab makan lainnya, seperti baca doa, makan dengan menggunakan tangan kanan, dan makan dengan ambil dari makanan yang terdekat dengan kita. Nah, ya. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau sudah selesai makannya, dan jangan lupa juga kita berdoa sebagai tanda syukur kita atas rezeki yang diberikan. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, kita berdoa atas rasa syukur dari rezeki yang dapat kita makan hari ini. Baik anak-anak, sekian penjelasan untuk materi di bab 5. Penugasan PAI pada bab 5
Yang pertama, pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020 kalian dapat mengerjakan evaluasi bab 5 halaman 62 sampai 64. Bagian A dan B. Silahkan kalian tandai terlebih dahulu halaman 62 sampai 64. Dilingkari, yang harus dikerjakan adalah bagian A dan B. Pada pertemuan selanjutnya, tanggal 19 Oktober 2020, silakan anak-anak menyetorkan tugas voice note atau rekaman suara, hafalan, doa sebelum makan, dan doa sesudah makan, tanpa artinya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu pada hari ini. Stay at home, stay healthy, and keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.